yang namanya peninggalan purbakala atau cagar budaya itu kan bukan hanya milik pemerintah, tapi sekarang kan sudah milik masyarakat, milik publik. Artinya milik dalam konteks bukan milik owner ya, tapi istilahnya sense of belongingnya itu kan sudah masyarakat sekarang yang memiliki. Nah, oleh karena itu kan tentunya harus dicari istilahnya jalan keluar atau program-program bahwa cagar budaya itu benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat, lebih-lebih kepada masyarakat sekitarnya. Apa yang bisa diperbuat oleh masyarakat sekitarnya dengan memanfaatkan cagar budaya itu sehingga dia juga bisa meningkatkan kesejahteraannya. Karena kan salah satu amanat undang-undang cagar budaya kan bagaimana cagar budaya itu bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah, kemudian kan bagaimana fungsi pemerintah kan bisa memfasilitasi supaya masyarakat bisa memanfaatkan. Satu sisi itu, yang kedua juga bagaimana kemudian juga peninggalan cagar budaya itu tidak hanya berfungsi untuk masyarakat sekitarnya, tapi juga untuk masyarakat yang lain, sehingga kan bisa dijadikan sebagai destinasi pariwisata kan, yang ada di Jawa bisa dimiliki oleh orang luar Jawa, tapi yang di luar Jawa pun juga dimiliki dalam tanda petik kan, bisa dikunjungi oleh yang dari Jawa. Undang-Undang 11 tahun 2010 ya sekitar 14 tahun yang lalu sudah banyak capaian, terutama perkembangan yang kita lihat di berbagai daerah. Jadi pemerintah daerah khususnya kabupaten kota yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang menetapkan mana yang cagar budaya, mana yang bukan, itu sudah jauh bertambah. Ini berkat kerjasama antara unsur, karena dalam undang-undang kan memang ada ketentuan bahwa setiap daerah itu memiliki tim ahli cagar budaya. Tim ahli cagar budaya ini umumnya adalah para ahli arkeolog ya, jadi dalam hal ini kontribusinya sangat besar untuk memastikan ketersediaan tenaga yang bisa membantu pemerintah daerah dalam melakukan penetapan itu. Dan kalau lihat laju penetapan yang kita lakukan setiap tahun ini bertambah terus. Jadi dari segi itu kita boleh bilang ada capaian dan hasil cukup baik. Untuk mengembangkan dan memanfaatkan cagar budaya sudah ada juga langkah-langkah lainnya seperti pembentukan DPU Museum Cagar Budaya yang sekarang bertanggung jawab atas pengelolaan cagar budaya yang berada di bawah Kemdikbud, khususnya 34 termasuk yang besar seperti Sangiran, Borobudur Pandangan, kemudian Muaro Jambi. Jadi sekarang ini mulai ada perhatian yang saya kira jauh lebih besar ya dibandingkan bagaimana 10 mungkin 20 tahun yang lalu. Ya itu, ya ini pertanyaan penting sekali ya, karena yang kita hadapi di lapangan dalam sehari-hari, yang kita hadapi di lapangan sehari-hari adalah keinginan dari orang yang memiliki bangunan cagar budaya itu untuk mengubahnya, gitu. Kadang-kadang membongkar, membuat baru dan seterusnya. Dan yang bisa kita lakukan tentunya memastikan keterlindungannya, karena kalau sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah maka berlaku hukum pidana bagi siapapun yang katakanlah berusaha mengubah menjadi. Tapi lebih dari itu kita juga memberitahu dan terus mensosialisasikan bahwa dengan memelihara cagar budaya seperti adanya dan menggunakan untuk berbagai macam kepentingan, itu justru nilainya akan bertambah. Jadi kamu bisa bayangkan ya, bangunan tua yang punya sejarah panjang dengan narasi yang begitu hebat, tiba-tiba dibongkar diganti ruko. Rukonya belum tentu laku, ruginya 2 kali. Jadi pertama warisan budayanya hilang, kedua apa yang dikira akan bisa mendatangkan pendapatan lebih baik ternyata tidak. Sekarang kita sudah punya banyak contoh nih, seperti perumahan Peruri yang di Blok M sana sekarang menjadi M-Block ya. Gedung kantor pos menjadi Poslok, dan ada banyak inisiatif lain di daerah. Teman-teman menggunakan bangunan cagar budaya, mempertahankan keasliannya, dan justru dengan begitu nilainya atau value itu akan bertambah gitu. Nah ini pengalaman-pengalaman seperti ini yang terus kita sampaikan kepada pemilik, dan kita juga siap bekerja sama ya, karena kita tahu tidak murah dan tidak mudah memelihara cagar budaya itu. Jadi tentu kita menyadari itu,
ya dengan kerjasama berbagai pihak sekarang ini sudah cukup banyak ya kemajuannya kesadaran bahwa sebenarnya dengan mempertahankan cagar budaya itu nilainya Pak, dalam